Oh ya, ini belum mulai. Selamat sore, para mahasiswa. Kita akan belajar Big Data Analysis pada sore hari ini. Nah, apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar yaitu yang disebut sebagai Spark. Tapi karena kita pakai Python, kita lewat PySpark saja. PySpark. Nah, ini eh, dari awal saja ya. Belajar PySpark eh, dari nol, dari hmm, mungkin install tidak usah, tapi dari buat data yang sederhana uh, sampai ke machine learning, contoh uh, tentang misalnya classifications ini dengan format Spark atau format PySpark. Oke, kita akan belajar itu. Kita simpan dulu. Oke, dan presensi saya buka ya. Presensi saya generate dulu. Fine. Ini kita akan belajar itu tentang PySpark. Jadi silahkan Mas dan Mbak bisa presensi dulu, dan karena saya mau start dari nol, benar-benar nol, maka saya mau pelan-pelan saja. Kita cek dulu tentang PySpark atau Apache Spark. Ya, Apache Spark ini buka Apache Spark. Nah, ini adalah apa nih? What is Apache Spark? Ini adalah multi-language engine, mesin yang luar biasa ya untuk executing data science, machine learning, dan lain sebagainya. Dan key features-nya apa nih? Key features-nya ini bisa batch atau streaming data, unifying the processing of your data in batches and real-time streaming. Oke, bisa pakai Python, bisa SQL, Scala, Java, atau R. So, kita pakai Python ya hari ini. Nah, Python yang menggunakan Spark, bisa SQL Analytics. Jadi, bahasanya itu sudah ada SQL-nya. Jadi, query tentang database dan sebagainya itu bahasanya sudah bahasa SQL yang biasa kita gunakan untuk database yang lain. Nah, ini bisa perform exploratory data analysis yang apa ini, petabyte scale, itu artinya gede banget gitu ya. Jadi PySpark itu memang didesain untuk big data analysis. Jadi minimal untuk belajar BDA ya start dari sini, dari PySpark. Kemudian di sini juga sudah ada machine learning-nya, walaupun tidak sebanyak di TensorFlow atau PyTorch. Yang di PySpark sendiri itu sudah ada lumayan banyak, tapi mestinya bisa connect antara PyTorch atau TensorFlow ke sini. Kita nanti akan gunakan machine learning yang sudah ada dulu. Jadi start pertama adalah buka ini dan baca-baca apa itu Apache Spark. Nah, kemudian kalian bisa download juga ini, download Apache Spark, tetapi kalau mau langsung bisa pakai Py ini ya, pakai pip gitu ya, pip install PySpark saja. Tetapi ini nggak bisa running kalau belum ada Java-nya. Nah, Java-nya
ada catatannya mestinya mana ya? Kok nggak ada catatannya? Coba diklik uh, di file ini, klik ini. Nah, oke. Semoga, nah ini ada requirement-nya. Bisa diklik di sini, harus ada Java-nya. Java-nya itu versi, mestinya versi 17. Ini Python-nya yang dipakai. Bisa Python sekian, saya punya 3.12. Tapi cek dulu dia perlu Java versi berapa. Ini harus dibaca di sini. Dibaca di sini mana? Ui. Hmm. Documentation, latest release, downloading. Ini dia. Oke, runs Java-nya versi ini 17 atau 21, Python-nya 3.10 ke atas. Oke, paling tidak kita punya Python 3.10 atau 3.12. Terus Java-nya, nah saya Java di komputer saya masih 11, belum belum 17, harus saya reinstall dulu. Kemudian kita cek Java. Java bisa diambil dari mana? Kita cari Java bisa dari Open SDK atau dari Adoptium mungkin. Ini kita cek. Nah, ini bisa juga, ini ada yang 25, ada 21. Nah, mungkin yang ini 21 atau 17 ya ini. Nah, punya saya ini 11, ini kalau running di laptop masih error. Jadi saya harus ke yang 17 atau yang 21 atau Open JDK ya, coba lihat ya. Kita cek uh, Open JDK. Oke. Ini Open JDK nanti ada versi-versi yang ini yang terbaru 26, berarti terlalu baru, terlalu baru nggak jalan gitu. Jadi nah, coba kalian cari di sini yang uh, apa versinya lebih rendah, jadi 17 atau 21. Oke. Ya, supaya sama seperti yang diminta sama ini Spark. Ini kalau nggak pas gitu, ya nggak jadi gitu. Oke, karena laptop saya belum ada Java yang versi baru 17 atau 21, masih 11, maka kita start dari ini, buka drive, kemudian new, more, ini klik Google Colab ya, kemudian kita dapat Google Colab. Apakah kalian mau bareng menulis program di sini? Kalau iya, saya pelan-pelan sambil belajar. Hmm. Kecuali Lase, katanya lagi apa tadi, ngelangsir galon, jadi nggak bisa nulis nih. Oke, kita tulis apa ini, kuliah PDA. Ini yang pertemuan 2 ya, pertemuan 2. Oke. So, kita akan buat ini dulu ya. Materinya apa? Oke, belajar PySpark. PySpark. Nah, oke. That is. Belajar PySpark dari mana? Dari pertama kali dari ini dulu, dari uh, ke sini dulu, ke mana? Ke webnya apa aja Pak Spark. Kalian
Kalian buka ini Apache Spark, ya. Kemudian di sini kan ada ini, ada overview, ada programming guide dan sebagainya. Ada example, nah ini dia. Ada example. Nah, kita start dari example saja, terus belajar. Paling tidak hari ini kita bisa membuat data frame sama SQL. Ini dua dulu. Yang structure streaming sama RDD berikutnya. Jadi apa kita sering bikin data frame tapi pakai Pandas. Kita juga sering bikin apa database pakai SQLite atau pakai yang lain. Nah, sekarang kita coba memakai Apache Spark, itu caranya bagaimana. Nah, start belajar itu bisa dari sini, dari documentations dan examples, dan juga langsung dari help-nya di Python. Nah, ini ada seperti ini. Pertama kali ini dia. Pertama kali start selalu pakai ini, membuka session. Saya membuka suatu sesi yang namanya apa gitu. Kalau ini namanya demo. Start sekarang kita import ini dulu. Tapi saya mau import PySpark dulu untuk belajar. Jadi nggak langsung ini copy paste, tapi kita import dulu PySpark. Kemudian kita lihat di dalam PySpark itu ada apa. Caranya gimana? Caranya, oke. Kita import PySpark dulu, import PySpark di sini. PySpark, oke. Kenapa tidak downloadan? Kalau dulu harus download di Google Colab, tapi sekarang ini sudah terinstall. Jadi kita tidak usah apa menginstall PySpark di Google Colab. Kemudian enter. Ini mestinya sudah ada. Kalau error ya pip install PySpark. Ini PySpark sudah ditambahkan mestinya ke Google Colab. Sambil menunggu itu mari kita minum kopi. Ternyata sudah ada ini PySpark. Terus isinya PySpark itu apa? Kita pakai perintah dir saja PySpark gitu. PySpark. Oke. Setelah perintah begini, shift enter atau run ini, klik run, terus akan muncul berbagai ini nama kelas, nama functions. Nah, ini yang bagian apa? Ada underscore atau magic functions, itu nggak usah dilihat. Berarti kita bikin dulu perintah. Kita bikin perintah yang sederhana, dir underscore gitu, suatu model dir, misalnya ada library lib gitu, kemudian kita mau print, berarti caranya ngeprint adalah for library in dir lib. Oke. Terus kita print kalau nggak ada underscore-nya. Jadi if not, nah ini boleh. If not start with underscore baru print. Nah oke. Begini. Terus ini bisa dir. Nah dia akan yang underscore dibuang, tapi ini terlalu apa, ke bawah. Mungkin ini space yang ke kanan bisa diisi ya supaya enak bacanya, sehingga oke. Ini n-nya sama dengan begini saja. Berarti dia akan ke sana, ke mana? Ke ke kanan, ini belum ke sini, belum aku share yang bagian ini ya. Ulangi, import PySpark,
Kemudian dir PySpark. Nah, dirnya saya buat sesuatu yang baru. Kalau begini, apa yang terjadi? Kalau dia akan ke sana terus, tidak enak. Berarti harus dibuat apa? Um, uh, misalnya 3 kolom, caranya gimana ya? 3 kolom misalnya. Oke, di sini kita sebut K sama dengan 0. Kemudian, oke, if K kurang dari 10 atau berapa, misalnya kurang dari 2 saja, ini print gitu. Kalau enggak, else, maka just print L. Nah, just print L, kemudian ikannya sampai dengan 0. Kenapa K plus 1 di sini ya? Duk, 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 duk. Oke, let's see. Kalau begini apa yang terjadi? Nah, ini sudah lumayan bagus. Kita tinggal bikin formatting untuk printing, misalnya hanya 20-an huruf saja. Oke. Ya, yang ini juga sama di sini, yang di sini. Oke, let's see. Nah, sudah lumayan bagus. Jadi PySpark isinya apa saja? Ada akumulator, barrier, broadcast, dan sebagainya. Nah, biasanya dia start sessions dari mesinnya itu dikasih nama dulu. Jadi sesi apa. Kita mau bikin sesi itu, dan itu akan muncul di sini di SQL. Jadi PySpark itu punya SQL. Jadi kalau kita dir itu ke sini .sql, ini ada SQL-nya kan, maka di situ akan ada banyak. Nah, ini ada Spark Session untuk membuat sesi yang baru. Jadi kalau ini kita copy, ini copy saja. Kita copy lagi di sini, tetapi di sini ada start session tadi, Spark Sessions. Ini ada perintah yang lain lagi, ya ini membangun. Jadi kalau tulisannya seperti huruf unta, jadi ada huruf besar, Spark, ini S-nya besar, terus session S-nya besar, ini biasanya kelas ya. Kalau cuma kecil semua itu adalah functions. Jadi ini campur aduk antara kelas sama function. Nah, di dalam Spark Sessions kita lihat itu ada caranya membuat atau membangun suatu sesi, itu namanya builder. Jadi ini bisa di dir lagi yang kita sebut sebagai builder. Nah, di builder itu ada app name, jadi kita bisa memberi app name. Ini kalau saya teruskan lagi dengan app name gitu, app name sudah habis. Berarti app name itu fungsi kalau di sini yang terakhir, mungkin kalau itu sudah di run, dia akan punya fungsi yang lain di variabel yang kita create. Berarti oke, kita bisa import Spark Sessions atau langsung begini saja. Nah, ini tahap paling awal adalah ini harus ada buat sesi untuk Spark. Nah, kita cek di example ini. Nah, ini
Dia membuatnya Spark Sessions, Builder, App Name, kemudian Get or Create. Ini adalah membuat sesi atau menamai mesin untuk kita kerja di situ mesinnya. Dan nama mesinnya atau nama applicationsnya namanya demo gitu, dan dimasukkan ke dalam nama Spark. Spark-nya itu adalah variabel bebas. Jadi kalau kita kembali ke sini, kita namain aja sesuatu, misalnya sesi 1 gitu. Oh ini, oke. Kita namain apa terserah, sesi 1 gitu misalnya, sesi 1 sama dengan, nah ini PySpark, SQL, Boulder, admin name, dan sebagainya. Nah ini dikasih nama misalnya kuliah BDA kedua gitu, atau kuliah BDA saja. Terus ini bebas ya namanya. Terus bisa dot tadi get or ini or create, ini functionsnya. Nah, oke, coba kita run, mestinya jalan. Ini kalau kalian download sendiri di laptop, kemudian bagian pembuatan sesi ini tidak jalan, kemungkinan besar Java-nya sama Python-nya nggak cocok, mereka baku hantam, nggak tahu mana yang harus disesuaikan. Biasanya Java-nya aja sesuai dengan yang tadi diberikan di contoh. Nah, ini berarti sesi 1 sudah ada. Jadi kalau kita klik sesi 1, terus shift enter, dia akan akan memberitahu ini adalah Spark Session sudah di dalam memori. Dan nah ini ada Spark UI. Ini kalau dari Google Colab nggak ada apa-apanya ini. Tapi kalau di lokal nanti akan muncul apa mesin apa misalnya ini disebut dari lokal gitu ya. Ini hanya memakai satu komputer saja atau memakai komputer tetangga juga dan sebagainya. Itu nanti akan ada kuliah tentang mendistribusikan pekerjaan memakai Spark, sehingga ada master, kemudian ada klien dan sebagainya. Nah, ini app name-nya namanya kuliah BDA, ini sedang jalan sekarang di memorinya Google Colab. Nah, belum ada apa-apanya, sehingga kita harus mengisi sesi ini. Nah, untuk latihan pertama, kita copy paste dulu saja dari example tadi sampai ngerti. Kita bahas apa yang ada di situ ya. Kita kembali ke example. Example-nya tadi mana? Example ini dia. Klik example Spark. Kita sudah kasih nama tadi, Spark-nya kita ganti sesi 1 gitu. Terus get or create sudah ini. Terus nah sudah, ini copy paste aja. Di F caranya membuat data yang baru seperti ini nih supaya cepat, karena kita dari nol, kita ini copy paste aja. Kita membuat data tentang apa ini, first name sama umur. Jadi Spark create data. Nah, Spark-nya nggak ada, adanya sessions ya, adanya sesi 1, sorry. Ini saya copy ke sini. Nah, Spark ini tadi sudah kita namain sesi 1, berarti kita harus edit ini sesi 1. Kemudian create data frame, klik di sini. Kemudian cek apa yang ada. Oke, ada example-nya juga mirip. Nah, untuk melihat ini apa, biasanya kan pakai DF itu. Kalau pakai Pandas DF, coba kalau DF doang.
atau nanti saja ini di-create dulu. Setelah di-create, terus cek caranya lihat. Kalau pakai DF doang nggak akan kelihatan. Ini hanya melihat ini adalah data frames yang isinya adalah first name sama age, dan isinya nggak kelihatan. Caranya caranya melihat isinya pakai show ya, kayak PLT show itu di Matplotlib. DF show. Nah, baru kelihatan tuh ada first name, kemudian age. Oke. Kita kembali ke example tadi. Semua example kita copy paste aja untuk belajar. Ini DF show sudah ada. Kemudian kita akan menambah kolom. Berarti kita butuh import kolom, call sama when. When itu kayak if ya, untuk syarat. Nah, kita copy paste aja. Jadi ini untuk menambahkan kolom, kita import call sama when. Dan di sini contoh ini dia akan menambahkan life stage atau tingkat hidup. Maksudnya ini masih anak-anak atau child, atau sudah remaja, teenager, atau sudah dewasa, adult. Karena tadi masih umur doang kan, jadi ini copy paste saja. Copy ini, kemudian paste ke sini. Oke, kemudian share langsung di F1 show, defines di F1, kemudian show karena tadi sudah langsung bisa pakai show. Let's see. Nah, itu sudah muncul kolom yang baru namanya live stage. Oke, ini kalau kurang dari 13, nah tadi syaratnya kurang dari 13, itu disebut anak atau child, dan seterusnya. Nah, kita lihat caranya membuat. Jadi data frame DF itu ada perintah-perintahnya banyak sekali. Nah, pengen tahu perintahnya itu apa, bisa pakai dir tadi ya. Jadi ini aku klik code di sini, kemudian dir underscore df1 atau df dulu karena df1 belum ada, dir df. Nah, ini dia ada banyak functions. Kalau count itu berarti jumlah dan sebagainya. Dan juga ini ada age, ada first name, itu berarti tambahan tadi nama kolomnya. Ada fungsi-fungsi kayak Excel, group by atau di Pandas juga ada, itu ada plot dan sebagainya. Nah, bisa dipelajari sedikit demi sedikit. Nah, di sini juga ada functions. Functions itu ada sangat banyak, ada call, ada when. Pengen tahu apa yang lain, bisa dir PySpark SQL function. Nah, ini luar biasa, sangat banyak. Ini banyak banget. Oke. Ada matematik, ada yang bukan matematik, tapi prosedur-prosedur. So, kalau belajar ini banyak banget nih. Ada random, ada skema, print skema mestinya ada. Kalau di database kan ada itu skema dari database. Di sini ada nggak print skema PGRSP PPPPP print. Ini ada print, mungkin tidak di sini tapi di tempat lain.
Oke, itu adalah functions. Jadi sangat banyak di function kita ambil call sama when. Jadi start dengan with column. Jadi df itu adalah data frame dari Spark yang lama. With column, nah, ya, kasih yang baru namanya live stage. Kemudian kasih isinya apa? Isinya adalah child. Tapi untuk apa? Kolom age yang kurang dari 13. Kemudian kolom age antara 13-19 itu teenager dan sebagainya, ini caranya ya, otherwise begini. Jadi semua itu dikasih titik gitu, jadi sambung fungsinya sehingga dia mendapatkan ini. Oke, kembali ke example, kalian bisa buka Spark apa Sehawk, kemudian lakukan yang sama. Oke, tadi yang lama adalah seperti ini, tapi di F1 jadi seperti ini ya, beda. Oke, kita coba memfilter. Ini filtering berarti dia akan melihat apa gitu. Melihat kalau dalam hal ini, kalau dilihat where itu di mana, berarti call itu sudah fungsi untuk lihat kolomnya ya. Dia mencari kolom live stage yang di dalamnya is in adalah teenager sama adult, berarti yang child enggak gitu. Kemudian di show, jadi ini bisa di copy, yang bagian ini di copy, control copy, kemudian masuk di sini, kemudian ini karena sudah ada show-nya, berarti langsung bisa di run ya. Oke, di F1 where seperti tadi ini enggak saya ubah-ubah, jadi dia melihat live stage yang isinya teenager sama adult saja. Tadi kan ada child, ini ada child aslinya ya, tapi dia nggak ditampilkan karena ada filtering. Ini namanya filtering. Nah, filtering berarti kalian pengen apa, ini akan muncul perintah yang seharusnya. Nah, terus cek ke example lagi, copy paste aja nih, group by ya, group by di Pandas juga ada group by, atau di Excel kita pengen select. Nah, select kalau misalnya cuma age doang, maka akan age yang tampil. Tapi kalau average age, dia akan ambil seperti ini. Jadi sebelum ini kita tampilkan dulu select ya. Kembali ke sini dulu, share, terus di F1 select itu, maka apa yang terjadi? Select, kemudian kita kasih nama cuma age doang, langsung gitu, select age gitu, bolehkah age? Nah, kemudian show. Nah, ini hanya ini doang, age doang. Nah, sekarang ditambah average-nya, average. Kita show average dari ini. Maka apa yang terjadi? Kita kembali ke sini. Kita butuh function average, kemudian show yang ini. Select, langsung ada AVG age. Show ini berarti 32 tambah 3 tambah 75 tambah 13 dibagi 4. Itu adalah average. Berarti ada yang lain di selain average, ada apa lagi? Ini functions-nya tuh ada banyak ya. Ada min juga. Min mestinya sama dengan average ya, atau mungkin beda. Ya, coba kita
coba mungkin salah juga nggak apa-apa. Kita coba kalau ini min gitu ya. Jadi ini kita copy paste di situ. Ini kan ada min gitu. Terus mungkin min itu akan beda. Jadi minnya, nah apakah begini bisa? Oh sama aja. Min sama APG kelihatannya hasilnya sama 30,5. Oke, let's go further. Lihat di example lagi, ngapain lagi? Group by dulu untuk cari average. Nah, average-nya itu bisa kayak tadi atau ditulis dengan disambungkan itu average gitu. Jadi kita copy paste saja. Copy paste ke sini. Group by, coba average-nya nggak ada. Jadi yang ini kita hapus dulu. Ini apa yang terjadi? Oh, tidak bisa langsung, berarti dia harus ada sesuatu dulu. Oke. Min juga ada ya. Standar deviasi ada nggak? Coba fungsi standar deviasi kita lihat di sini SSS. Ini ada STD. Nah, kita lihat kalau pakai STD apa yang terjadi. Group by life stage ini standar deviasi boleh nggak STD? STD-nya harus di apa? Diimport dulu. Kalau enggak dia nggak jalan. Coba gini langsung error kali. Nah, kenapa STD-nya nggak ada? Sehingga kita perlu import STD. Import standar deviasi. Tidak mau. Group by tidak ada STD-nya. Kita lihat kenapa tidak ada. Kita caranya begini. Tadi sudah kita buat. DF1 itu mengandung apa saja sih? DF1 group by ada fungsi apa ya saja? Group by tidak ada apa-apa, jadi ini function saja. Berarti DF1 group by misalnya sampai sini, klik gitu, dia sudah ini sudah ada di memori tentang ada apa nih? Ada kolom live stage, kemudian ada value-nya dan seterusnya. Terus ini harus diapakan, berarti ada matematikanya, dot config atau yang lain. Nah, config-nya ini ada average, ada yang lain. Oke, kita tidak tahu apa yang terjadi, harus cek di belakang grup by ada apa saja. Ini kalau misalnya kita kasih D sama dengan begini, terus di dir D ada nggak? Dir di, nah ternyata ada min gitu ya, ada sum, ada apply, ada max, ada FPG, STD sayang tidak ada, makanya tadi tidak mau. Jadi ini kita tidak pakai ini, tapi langsung pakai misalnya yang ada di sini sum, misalnya sum ini misalnya nggak usah diurus gitu ya, bisa nggak?
Oh, bisa. Oke. Oke, jadi caranya mencari fungsi-fungsi yang tadi ada error-errornya dan sebagainya, caranya seperti itu ya, pakai dir ya. Hmm. Jadi meminimalisasi apa penggunaan ChatGPT atau DeepSeek atau yang lain, start mencari dulu kesalahannya dari mana dengan perintah dir saja. Ini sudah kelihatan di sini std nggak ada. Berarti harus cari dengan cara lain. Oke, kembali ke example. Ini sudah sampai average. Nah, sekarang query pakai bahasa SQL. Nah, bahasa SQL-nya seperti ini, misalnya select gitu dari mana. Misalnya select average age dari DF1. Ya, DF1-nya adalah DF1 tadi. Jadi yang di dalam sini adalah di sini. Maka akan muncul itu. Kita coba ini copy, kemudian masuk ke sini. Nah, berarti kita perlu belajar bahasa-bahasa ini ya. Ini Spark yang ada, sesi 1, SQL select, ini show. Oke. Coba kalau di F1-nya kita ganti ya sesuatu. Oke, ini bisa sesuatu di sini. Oke, gitu ya. Jadi sesuatu yang ada di dalam tanda tanda apa? Kurung kurawa itu harus didefinisikan itu sama dengan variabel apa yang sudah ada di atas. Yang di atas kan ada di F1. Berarti yang di sini boleh apa apa saja. Ini sintaknya seperti itu. Nah, selanjutnya ada apa ya? Selanjutnya, let's go to example. Nah, ini select sesuatu, select live state, terus show. Oke. Kita kembali ke Python. Ini Spark-nya namanya sesi 1. Select dari live stage, average age from sesuatu, nih di F1-nya tidak harus di F1. Group by live stage. Nah, ini adalah bahasa SQL ya, berarti belajar tentang sintak SQL. Kemudian tadi sesuatu yang di sini harus didefinisikan. Oke, run. Nah, ini dia sudah muncul. Berarti live stage yang dewasa adult itu rata-ratanya 53 dan seterusnya. Oke, lancar. Kemudian example berikutnya ngapain? Save. Oke, kita disuruh belajar saving. Oke, save ke suatu file, ke suatu database namanya some people. Mestinya kalau um, uh, direktorinya itu akan di namanya Spark Warehouse atau apa, baru di dalamnya ada some people. Oke, kita coba lihat, kita copy paste ini uh, di Google Colab kita, tapi kita cek dulu bagian ini. Nah, di sini kan nggak ada apa-apa ya, nggak ada file apapun, nggak ada file apapun. Terus kita mau menyimpan, berarti tadi disuruh menyimpan ke dalam suatu database namanya some people. Berarti ini kalau kita run, nanti dia akan memuncul direktori. Nah, ini kita run dulu. Nah, sudah run, terus ini di refresh. Nah, ini sudah ada Spark Warehouse muncul. Nah, dalamnya akan ada some people. Some people akan ada beberapa data, ya. Ada beberapa data.
ini uh, kayak partisi-partisi ya. Jadi nanti akan ada beberapa partisi di sini. Ini kalau ditambahi data, dia akan menghasilkan partisi yang lain. Nah, karena apa idenya adalah data yang sangat besar itu nanti akan disimpan dalam partisi kecil-kecil supaya RAM-nya tidak habis. Jadi kalau ada machine learning yang dijalankan, maka dia akan ambil sedikit-sedikit, tidak melebihi RAM. Itu yang pas, yang cocok. Nah, ini caranya caranya open yang ini gimana? Opennya harus dengan nama yang sama seperti ini, some people. Berarti kita kerjanya selevel sama Spark Warehouse. Jadi ada directory Spark Warehouse, terus nanti di dalamnya ada database namanya some people. Kita lihat example caranya membaca gimana. Nah, ini dia. Caranya membaca itu select dari suatu database. Nah, database ini harus file ini ya. File yang sudah ada. Jadi kalau ini salah nama, dia akan tidak berhasil. Jadi apa nama ini tidak ada, nama database-nya nggak ada. Copy paste saja itu ke sini, kemudian run, kemudian ini Spark-nya kita ganti sesi 1. Oke, kemudian run, dia akan ini tadi yang sudah tersimpan muncul di sini. Coba ini kalau kita beri nama yang salah, bukan some people tapi underscore-nya kita hilangin, terus kita run ulang, maka dia mestinya tidak menemukan gitu. Jadi not found ya, tabelnya nggak ada gitu. Karena ini namanya adalah some people ya. Oke. Kembalikan ke situ. Nah, sekarang kita coba tambah data langsung ke some people, langsung ke mana file tadi. Misalnya kita tambah ini datanya lengkap ya, values-nya itu sesuai dengan kolom-kolomnya. Tadi kan ada 3 kolom, berarti isilah 3 kolom. Kita copy ini, kembali ke sini, kemudian oke, Spark sesi 1. Nah, sebelum saya run, ini saya tunjukin yang ini masih partnya masih 1, 2 ini ya. Coba kita tambahin insert, prank namanya. Kita tambahkan ke situ. Nah, dia sudah muncul ini ya. Part yang berikutnya. Ini kalau kita baca lagi, ini tinggal copy paste dari situ, cek apakah sudah muncul rank, shift enter. Nah, dia rank sudah ada di sini, rank adalah child karena umurnya masih 4 tahun. Oke, dan seterusnya kembali ke example. Ini sudah ada Frank di situ ya. Nah, kemudian select bisa dengan query yang lain, misalnya select semuanya dari some people yang apa, yang life stage-nya adalah teenager. Oke. So, kalian perlu belajar bahasa SQL. Intinya itu. Oops, part-nya adalah sesi 1. Oke, jadi yang teenager hanya Heu teenager, yang lainnya adult atau child.
Oke, kembali ke example dia ngapain lagi. Yang streaming nanti ya, jadi streaming sama RDD, dia akan membutuhkan misalnya dari Kafka. Nah ini dia, Kafka adalah streamernya. Jadi kita bangun dulu atau install Kafka secara lokal, kemudian kita punya streaming database, kemudian diterima oleh Spark. Nah, oke, tapi bagian ini kita harus menyiapkan banyak, termasuk yang RDD juga next time. Oke, nah sekarang kita akan coba, anggaplah itu sudah pinter, bagaimanakah kita paling tidak membuat mesin learning yang kecil ya. Untuk contoh, well, so what? Oke, kita start dari sini, machine learning, kita bikin data. Oke, kita tulis machine learning dengan PySpark. Oke, kita lihat dir dari PySpark sekali lagi. PySpark. Nah, di sini ada machine learning mana M? Kok nggak lengkap ya? Kok nggak ada? Coba dir biasa aja. Kok nggak muncul? Kita cari di tempat lain. Machine learning ada di mana kira-kira? Di pastinya langsung dong di ML nya machine learning. Something wrong. Atau kita coba paksa aja begini. PySpark no attribute ML. This is bad. Tidak ada machine learningnya. Hmm. Aduh, repot ini. Coba dipaksa dari from PySpark. Nah, ada nih ML features gitu. Ada ML ini jalan atau tidak coba ya. Ini vector assembler diperlukan nanti sekalian aja sama PySpark regressions. Ini boleh regression, kita cari yang namanya indexer. Oke, berarti kita cari indexer from Py. Ini tidak mau bantu dia. Oke, start ini dulu vector assembler, kita run karena ada ML-nya. Ini kalau jalan berarti memang ada, ini sudah jalan. From PySpark ML feature import, ini jalan. Berarti ada yang aneh dengan ini di diri ini. Kalau ini jalan, ini saya ulang, harusnya dia mau. Benar. Jadi ada sesuatu yang aneh. Tadi nggak mau, tapi setelah saya from ML feature ini
ada vektor assembler, muncullah itu PySpark ML, ketemu banyak sekali ini. Ini ada features ya. Coba cek features-nya apa saja. Berarti cek di sini feature yang kita mau ada atau tidak, klik dir. Nah, ada banyak sekali yang harus dipelajari. Tapi lihat ini apa features-nya, ada fungsi-fungsi yang kita kenal seperti apa, PCA gitu ya. Ada tokenizer juga, ada where to vector juga. Ini muncul di kuliah apa LLM ya. Nah, ini ada vector indexer. Nah, ini kita butuh nih vector indexer kalau database-nya itu masih string, maka kita butuh seperti ini. Mendingan kita bikin ini dulu ya. Yang ini nanti biarkan. Oke. Kita buat sesuatu. Kita buat sesuatu, misalnya ambil data dulu. Data dari misalnya SNS dari si Born, load dataset yang mudah aja, misalnya iris ya. Iris itu yang mudah, isir iris. Kemudian convert ke PySpark. Oke. Kemudian setelah itu setelah di-convert ke PySpark, terus mestinya harus ada assembling. Jadi kalau iris itu ada data stringnya, perlu ubah string ya, ubah string label. Ini biasanya spesiesnya kalau iris ke label angka 0, 1 atau 2. Ada, kalau iris ada 3 kan, yaitu Sentosa, Virginica, sama apa satunya. Kemudian setelah diubah string, biasanya ada format untuk masuk ke machine learning. Jadi pasti ada split data ya, split data. Sebelum split data, kita assembler dulu, menggabung assembling. Berarti ini menjadi format PySpark untuk machine learning. Oke. Assembling sama indexer kalau misalnya angkanya ini ya. Ini pakai indexer, vector indexer. Terus ya sudah, kemudian paling split data, train, test. Kemudian setelah itu pilih misalnya classifier-nya terserah, misalnya apa, logistic regression, kayak logistic regression atau random forest dan sebagainya. Kan ada banyak gitu ya. Di sini kita lihat ada features sama ada mestinya tadi. Ini dia classification. Itu kan classification ya, kita punya classification, berarti cek dulu di classifications-nya itu ada apa. Jadi kita code di PySpark, terus
ada di machine learning, kemudian di classifications. Ini ada apa saja? Nah, itu dia. Ada banyak. Ada logistic regressions, ada banyak ya. Ada random forest classification ini, ini apa? Tumpu undung karena fungsi yang tadi di lab ini kurang panjang, kita panjangin ya. Kita panjangin. Oke, kembali ke dir tadi. Nah, oke, sudah lumayan. Ini ada random forest classifier juga. Logistic regressions ada. Oke. Start ini dibuat. Berarti seaborn. Berarti import seaborn dulu. Seaborn SSNS. Kemudian featuresnya ada dua, itu vector assembler sama vector indexers. Yang assembling itu memakai vector assembler. Oke. Terus apalagi? Classifications, importnya terserah mau pakai yang mana, logistic regressions sama random classifier juga nggak apa-apa. Oke, kemudian evaluationsnya pakai multi-class classification evaluator. Oke, ini sudah jelas karena kita punya multi-class. Terus apalagi ya? Split pasti ada di Spark itu. Untuk split apa data sudah langsung ada di di DF-nya itu pasti ada di data frames-nya. Oke, start dari ini saya kira oke. Coba kita run dulu. Terus ambil iris. Jadi iris adalah dari SNS gitu. SNS load data iris. Kita cek iris adalah apa bentuknya. Iris head saja, head dengan dua contoh saja. Oke, so ini adalah pandas ya. Jadi dia punya sepal length, sepal width dan sebagainya, dan spesiesnya itu stringnya. Ini spesiesnya Stosa virginica. Ini adalah string tapi bukan angka, sehingga perlu diubah menjadi angka 0, 1, 2 gitu. Nah, setelah sebelumnya kita kasih saja irisnya diganti ke convert iris ke iris misalnya Spark, PySpark, supaya jelas. Oke, berarti iris PySpark sama dengan sesi 1. Nah, ini create data frame iris, kemudian show 2 saja. Oke. Kan ada 150 ya kalau iris itu. Berarti ada seperti ini. Nah, ini adalah versi Spark yang sesuai dengan aslinya iris. Berarti bentuknya kayak gini. Apakah ini bisa langsung masuk ke machine learning-nya PySpark? Nggak bisa. PySpark itu punya cara sendiri untuk membuat input sama output di sini. Jadi yang spesies ini kita yang isinya Stosa, virginica dan yang lain ada 3.
itu dibuat label. Jadi sekarang tambahkan kolom label gitu. Tambahkan kolom label, isinya 012. Ini dari hasil vektor indeksernya. Caranya gimana? Caranya mestinya pertama kali pakai, kita tulis indekser sama dengan gitu ya, sama dengan apa, misalnya vektor indekser, input kolomnya apa, spesies kan, output kolomnya ini sesuai yang kita mau, misalnya label atau labels. Ini saya kasih ada tanda, ada S-nya karena banyak. Labels, handle invalid. Oke, ini semoga jalan. Setelah itu di feed gitu, kemudian ditransform. Jadi setelah feed, kemudian ditransform. Jadi tadinya ini iris PySpark aslinya ini, kemudian kita tambah satu label namanya labels, output calls-nya labels, kemudian harus diindeks dulu yang input column species itu ke angka. Jadi ini semoga jalan. Terus cek dulu iris PySpark show 2. Oke, 2 baris kita show, run. Ada something wrong di apa? Dia bilang apa hari ini? Column space must be of type class or apa sih, pakai ML Linux. Explain error. Ya, coba explain error apa yang terjadi. Atau sebentar ya, indexer. Ini klik di sini dulu, indexer, klik, kemudian nah muncul sesuatu, baca dulu apa yang terjadi. Ini spesies. Bentar mikir. Apa ya? Oh, saya lah bukan pakai vector indexer, mestinya string ya, string indexer. Oke, saya salah. Mestinya bukan vector indexer. Mestinya string, dia kan dari string. Oke, cek koma dulu, terus tab ada nggak? Nah, string indexer muncul. Kemudian ini saya buang. Oke, irisnya sudah ada. Ininya sudah ada. Nah, ini mestinya pakai string indexer saja. String indexer, spesies, outputnya label atau labels, that's fine. Handle-nya ini coba aku nggak usah kasih ini dulu. Nah, sudah jadi. Jadi tadi salah ya. Oke, jadi ini kelihatan labelsnya adalah 0, kemudian mestinya 1, 2. Gimana caranya cek label semuanya? Kita select itu saja, Pak. Iris Spark, select. Ini copy.
terus select labels, show gitu aja. Ada banyak. Oke, top 20. Oh yes, that's fine. Kalau show yang terakhir gimana? Aku tidak tahu. Aku pakai -1 kalau penampi. -10. Oh, tidak mau. Show yang terakhir caranya tidak terlalu tahu saya. Show 3 baris terakhir. Gimana caranya? Oh, pakai tail. Pakai tail, that's fine. Oke, ini saja. Oke, dan labelsnya 2. Oke, berarti ada 0, 1, 2 gitu ya. Ada Unix atau tidak? Kalau di Pandas kan ada Unix ya. Cari Unix, coba Unique dari labels. Iris select labels distinct. Oke, dia tidak pakai Unix. Kalau Pandas kan pakai Unix ya. Ini pakai show. Oke, berarti 0, 1, 2. Tadi Pandasnya itu tadi namanya Iris kan? Iris yang namanya spesies gitu. Spesies. Terus di sini ada unique ya. Nah, unique. Kalau di Pandas seperti itu ada Stosa, versi Britannica ada 3. Nah, ini dari labels ada 0, 1, 2. So, itu adalah bahasa Spark. Setelah itu, setelah di indexer berarti kan ada labels 0, 1, 2, terus ada data total. Nah, ini data total ini datanya yang spal length, spal width, petal length sama petal width, 4 kolom ini harus jadiin 1. Nah, namanya assembler. Jadi ini saya copy dulu caranya Iris print schema, that's fine. Ini ada length, lihat feature columns ya, namanya columns. Nah, ini ada. Nah, yang ini di apa, jadiin 1. Oke, so kita start jadikan gabungkan kolom ini spal petal. Nah, ini semua ke dalam kolom namanya features features gitu, dengan assembler vektor assembler. Oke, semoga dibantu. Nah, assembler sama dengan vektor assembler, inputnya adalah spal dan seterusnya. Ini masih kurang. Spal length, spal width, petal length, petal width. Oke, kemudian output columns-nya namanya features. Kemudian Iris PySpark sekarang akan memunculkan satu kolom baru. Kita cek, shift enter. Nah, tadinya hanya beberapa kolom, ini datanya feature sendiri-sendiri seperti ini.
kemudian ada label. Nah, sekarang features-nya sudah digabung jadi satu nih. Jadi datanya kan 5,1, 3,5, 1,4, 0,2 gitu. Ini jadi kan 1, 5,1, 3,5, 1,4, 0,2. Itu adalah format machine learning di PySpark. Jadi labels atau Y-nya sama feature X-nya sudah bareng gitu ya, rombongan jadi satu, nggak kayak gini. Jadi nanti ketika hitung misalnya pakai random forest atau ini hanya memakai label sama features yang dibuat inputnya. Oke, sekarang sudah sampai sini berarti tinggal split gitu ya. Split data. Tes misalnya 20% misalnya. Train test, ini Spark random, ini ada random splitnya. Oke. Oke, bisa seperti ini. Print apa? Ukuran print dan test print count sama test count. Oke, let's see what happened. Berarti ada 121 data untuk ini count, train sama 29. Ini perlu coba print distribusi ya, distribusi train dan tes. Distribusi apa? Distribusi labels maksudnya di train dan tes data. Berarti harus pakai grup ya, labels, count, show, oke. Tes. Oke, berarti label 0 ada 39, label 1 ada 41 dan sebagainya ini. Ini sudah lumayan apa? Sudah lumayan seimbang. Berarti sudah lumayan bagus. Nah, sekarang sudah mulai ke machine learning-nya. Capek, minum dulu kopi. Kopinya enak sekali. Sekarang coba kita pakai apa ya? Pakai random forest atau mau pakai regression linear, misalnya start pakai random forest. Lakukan klasifikasi dengan random forest classifier. Oke, semoga dibantu. Oke, RF sama dengan random forest classifiers. Features-nya namanya features ya. Jadi feature kolomnya harus jelas. Itu namanya features call, sama label calls-nya labels. Nah, ini yang tadi tuh. Ini dia, label sama features itu kan boleh namanya apa saja gitu ya. Misalnya Y sama X. Nah, itu nanti harus dipasang di sini. Features call ini misalnya X, label call-nya Y, tapi kita punya feature sama labels ya. Terus di feed. Nah, feed itu mulai training ini mestinya print training dimulai. Ya, mestinya seperti itu toh. Setelah feed selesai, print training selesai. Oke. Jadi ini caranya fitting di random forest seperti ini. Training dimulai, terus tergantung datanya seberapa besar. Iris sangat kecil sehingga dia akan sangat cepat. Nah, dia sudah selesai testingnya.
Sekarang apa yang ada di dalam itu di hasilnya di mana? Mestinya ada di RF model ya. Karena ini sudah RF model, RF fit train, maka semua hasil mestinya tersimpan di RF model sehingga kita cek, caranya cek pakai dulu RF model ini, terus dia akan, nah ini dia semua hasil mesti ada di sini. Apa ini karena random forest ada trees-nya dan sebagainya. Ada banyak sekali. Harus lihat di apa random forest, dia akan mengeluarkan parameter apa yang terkenal seperti uh, uh, apa jumlah trees-nya, terus maksimum apa uh, namanya istilahnya maksimum kedalaman atau depth mestinya ada, kemudian namanya features column tadi ada features, kemudian ada label, itu pasti disimpan. Coba itu istilah-istilah itu muncul enggak di di ini kan hasilnya atau di RF-nya. Di sini pasti ada nih get. Nah ini ada get, ada get ini sangat penting, misalnya get apa jumlah trees-nya, misalnya get max depth atau apa ini, atau ini juga get number of trees, karena dia adalah apa random forest, berarti jumlah ini pasti penting gitu. Caranya gimana menuliskan itu ya, tinggal RF model gitu. RF model terus get gitu. Get. Nah ini getnya banyak banget. Num trees. Enter langsung. Nah, ada 20 trees. Terus get RF model. Ini ada feature important juga, nanti dulu get dulu ya. Get yang lain misalnya maksimum depth-nya sampai berapa, ada 5. Nah berarti teori random forest nanti diberikan. Mungkin saya serahkan Pak Bambang ya. Halo Pak Bambang. Pak Bambang nggak ada. Cek dulu Pak Bambang ada nggak di sini. Sudah nggak ada ya. Sudah nggak ada. Nanti dengan Bu Hana kali ya. Kalau di random forest itu ada istilah jumlah pohon, maksimum depth dan sebagainya, itu nanti dipelajari sendiri. Feature importance apa, ini hasil dari fitting dan seterusnya. Kemudian kita juga perlu mencari evaluasi itu, hitung atau predik dulu, prediksi untuk data tes ya. Hitung prediksi tes. Oke. Berarti tadi kan ada data tes. Nah, prediction sama dengan, nah RF model ini ada, nah biasanya predik gitu ya. Tapi ini juga bisa pakai transform. Tadi predik mestinya ada, kita cek di atas. Ini dia ada predik, ada juga predik ya. Oke. Semoga hasilnya sama, karena biasanya kan kalau sudah terakhir ada predik. Tapi predik sama transform itu mestinya sama, karena dia akan mengerjakan input yang dimasukkan apa, dikerjakan di layer yang terakhir kalau di neural network atau di sini. Kita lihat saja predictions-nya kayak apa. Nah,
dia akan, ini dia, predictions-nya akan langsung dipasang di, ini harusnya disimpan di mana, di prediction kan. Nah, predictions, probability sama predictions ini ditambahkan ke kolom prediction, jadi hasilnya adalah yang ini 0, 0, 1 dan sebagainya. Nah, setelah bisa mempredik, kemudian hitung evaluasi atau hitung evaluasi hasil prediksi. Dia pakai multi-class classification, ini sudah dikasih multi-class classification evaluator dengan labelsnya ini, prediction column-nya ada di sini, namanya predictions, oke. Namanya predictions, terus metric name-nya, nah ini bermacam-macam, metric name-nya bisa akurasi, bisa yang lain. Ini kalau akurasi, terus saya kira bisa yang lainnya juga, misalnya F1 score misalnya. F1 itu evaluatornya sama, tapi metric name-nya beda gitu. Ini ada F1 gitu. Terus apalagi setelah F1 score, apalagi ada banyak ya. Oke. Run. Nah, akurasinya 0,93, F1-nya sama dan seterusnya. Oke, itu kalau pakai random forest. Sekarang pakai klasifikasi dengan logistik regressor, logistik regressor. Oke. Pakai LR, logistic regression, ininya tetap sama, kemudian fit, training dimulai, kemudian fit, ini selesai, baru predik. Training dimulai, kemudian predik. Cukup lama. Oke, training selesai, prediction sama dengan ini. Ini pakai logistik. Show. Oke, prediksinya jalan di sini akan sama persis seperti yang tadi. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian baru evaluations. Evaluate-nya sama persis ya. Evaluasi prediksi. Evaluasi hasil prediksi. Nah, sama persis. Evaluator begitu. Metric name-nya bisa bermacam-macam. Ini pakai akurasi, terus yang lain mestinya bisa juga. Nah, sudah satu aja. Yang lainnya kalian kerjain sendiri. Tes set accuracy 1. Super keren. Nah, begitulah salah satu hasil kuliah kita satu hari ini. Sampai bibirnya terasa tidak enak. Tapi kita sudah belajar apa? Belajar dari example yang sederhana tentang PySpark sampai contoh sederhana juga
penggunaan machine learning yang ada di dalam PySpark, tetapi harus dengan step penggabungan data features dan lain sebagainya, dan yang lain-lain bisa dipelajari di sini di example tadi, tapi di bagian machine learning. Jadi di documentations atau example-nya itu bagian yang apa mana ya, yang machine learning, atau di GitHub juga ada. Nah, ini di bagian ML library, terus nanti ada contoh-contoh. Atau kalian coba sendiri cari ya. Ada banyak contoh di sini. Oke. Stop sampai di sini. Nah, kalau mau tugas, maka tugasnya adalah kasih tugas di sini supaya kalian belajar. Ini assignment sudah nggak dipakai. Oke, tugas belajar. Tugas berarti apa ya? Supaya gampang, tidak susah-susah. Tadi SNS get dataset names. Oke. SNS get data set names ada banyak sekali. Wow. Ini tadi kita pakai iris ya. Oke, sekarang pakai MPG. Oke, tugasnya berarti lakukan analisis dengan data MPG. Data MPG dari Seaborn. Berarti ini masih tidak tahu datanya kayak apa, cari sendiri X dan Y yang yang masuk akal ini. Terus analisisnya bisa apa saja, bisa bebas ya, bisa klasifikasi kah? Ini tergantung sih MPG-nya bentuknya apa, analisanya pilih bebas ya, pilih bebas. Misalnya klasifikasi atau regresi atau clustering, pilih satu saja. Pilih yang paling rasional juga, karena kalau datanya tidak untuk klasifikasi tapi untuk regresi, kenapa harus pakai klasifikasi? Berarti kalian harus sebutkan kenapa kamu pakai itu, kenapa harus pakai klasifikasi, kenapa kok pakai regresi atau klasterisasi. Oke. Udah ya. Nah, caranya pakai SNS load dataset dengan nama MPG. Ini berarti saya bisa cek dulu di sini SNS load dataset namanya MPG, apa sih isinya? MPG. Oh, nah ada seperti ini, ada. Oh, ini ternyata mobil MPG. Ini mobil ini. Oke, MPG apa ya? Ini jumlah silinder.
displacement, ada horsepower-nya. Oke, kalian urus sendiri ini mana X mana Y. Kalau nggak ada ya berarti kalian pakai clustering dan sebagainya. Bebas, tapi pakai PySpark. Oke, pakai PySpark. Lakukan analisis secara dengan PySpark pada data MPG. Oke, that is cool. Sudah cukup waktunya. Hari ini saya sudah pusing. Ada pertanyaan? Sudah 2 jam aku ngomong terus-terusan. Capek. Pesertanya Mas Agung, Mbak Desi, Mbak Malika, sama Septi. Oke, ada 4. Oke, Mas Agung tanya apa? Nanti ini tetap pakai IPNB Pak ya? Di Google Colab Pak ya? Google Colab aja. Colab aja. Ya, atau kalau kalian pengen download sendiri supaya latihan ada di lokal juga nggak apa-apa. Tapi ada di sini di Google Colab itu minimalnya dari situ, oke? Baik Pak. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada atau kalau ada bisa masuk ke WA. Desi mau. Mohon izin Prof mau bertanya. Minggu lalu kan kita belajar pakai Jupyter, terus ada tugas mengenai One Queen itu, tapi saya cari apa namanya Prof di YouTube materi ulangnya, tapi belum ada di postingnya Prof. Apa bisa dikirimkan ya? Terima kasih Sudah. Prof. YouTube-nya sedang on the way ya, nanti Bu Hana ya. Berarti yang tanggal 16 kan itu? Iya Prof, betul. Sudah ada katanya Bu Hana, nanti di-share ya di grup ya. Siap Prof, terima kasih. Kemudian ini saya share aja ya kuliah ini. Kuliah ini aku share. Copy link, oke. Kemudian saya share ke ini ya, ke WA ya. Yang BDA mungkin nggak record, tapi yang machine learning. Kalau yang BDA mungkin saya belum bisa record kemarin karena belum jadi host. Oke. Recording di stop dulu dan selesai. Terima kasih Mas dan Mbak. Terima kasih Prof, selamat malam. Ya. Terima kasih Prof. Oke. Terlalu banyak.
sarana yang nyetop ya.